Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh Eka kembali lagi menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi seperti biasa, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan memberikan kami semuanya kesempatan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Tapi Seika akan bacakan untuk kita semuanya di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balahan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Nah adik-adik, seperti yang telah kita ketahui bersama-sama bahwa Raja Saul pada saat itu hendak membunuh Daud. Nah karena Daud ini ketakutan, maka ia melarikan diri ke berbagai tempat supaya jangan dibunuh oleh Raja Saul. Nah pada saat itu tibalah Daud di kota Gat. Daud berharap bahwa orang-orang di kota Gat itu tidak mengenalinya sehingga ia dapat bersembunyi di sana. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nama dan prestasi Daud yang mengalahkan Goliat ternyata tersebar kemana-mana, termasuk di dalam kota Gat. Oleh sebab itu, ketika pegawai-pegawai Raja Akis melihat Daud pada saat itu di kota Gat, mereka langsung membawa Daud untuk bertemu dengan Raja Akis. Dan Daud menjadi takut sekali adik-adik. Nah, ternyata di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh Daud tidak kehabisan akal. Ia berpura-pura gila sehingga Raja Akis tidak melihat Daud ini sebagai sebuah ancaman. Oleh sebab itu, Raja Akis membebaskan Daud. Nah adik-adik, melalui kisah ini kita pun dapat melihat ya, sekalipun Daud ini adalah orang yang dipilih oleh Allah, bahkan ia juga memiliki prestasi yang luar biasa, bagaimana ia mengalahkan Goliat dan juga bangsa Filistin. Akan tetapi Allah ternyata mengizinkan Daud juga untuk mengalami kesulitan, yaitu dikejar-kejar Raja Saul untuk dibunuh. Tuhan mengizinkan Daud untuk mengalami ketakutan. Nah, tujuan Tuhan memberikan kesulitan, penderitaan, ketakutan tengah-tengah kehidupan Daud, ternyata Tuhan mau Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga dapat belajar bersama-sama ya. Tuhan terkadang mengizinkan kesulitan itu menimpa kita, baik sakit ataupun di dalam penderitaan hal yang lain atau kesulitan-kesulitan yang lain, baik di dalam sekolah kita ataupun di tengah-tengah keluarga kita dan sebagainya. Nah, ketika kesulitan itu ada di dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Bukan berarti Tuhan itu juga kejam kepada kita. Tidak ya adik-adik ya. Di dalam kesulitan kita, sakit, penderitaan yang kita alami, hal-hal yang tidak mengenakan yang kita alami, Tuhan mau mengajarkan kita untuk tetap mengandalkan Dia. Tuhan mengajarkan kita untuk bersandar kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita dapat melewati penderitaan, melewati kesusahan itu dengan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengandalkan diri kita ini sendiri. Oleh sebab itu, Lause mau mengajak kita semuanya untuk ayo kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan, kita terus meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan
kehidupan kita yang pada saat senang, ya dalam baik-baik saja, ataupun ketika kita sedang mengalami kesusahan. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, terus meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dalam keadaan yang baik maupun di dalam keadaan yang susah. Kiranya Tuhan tolong kami menjadi anak-anak yang terus bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Bye-bye.